Nah, sudah saya rekam, oke. Ya, Bu. Oke. Ini kita bisa, halo? Kita bisa langsung aja ya mulai ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar. Tuh di mute tuh, nggak ada kedengaran suara hostnya. Bentar, saya yang salah pencet. Oke, maaf. Udah. Sudah ya? Oke. Udah kedengaran ya? Oke. Iya, Tadi dengar. saya tanya, apa kabar semuanya baik dong ya? Di tengah pandemi Alhamdulillah seperti baik. Ya, di tengah pandemi seperti ini, kita harus aktif dan produktif ya menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Puasanya tetap semangat ya. Iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat tergabung di dalam talk show online pada siang hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan saya selaku pemandu atau moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat bergabung dan selamat menyimak untuk para peserta. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Di sini ada moderator kita Ibu Enisa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ayu juga selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Psikologi Dakwah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, peran motivasi dalam interaksi sosial. Sedikit rancu ya, sedikit maknanya itu menimbulkan ambiguitas gitu. Maksudnya maknanya itu kurang membesit gitu ya. Padahal kita sendiri tahu apa sih definisi dari motivasi, apa sih definisi dari interaksi sosial. Tapi ketika kita kaitkan dengan tema, sepertinya ada yang kurang sreg gitu ya. Nah, nanti keambiguitasan, kebingungan teman-teman ini bakal kita kupas habis, kita kupas tuntas bersama narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa tentunya Ibu Enisa. Baik Bu ya. Siap Bu? Alhamdulillah, siap. Oke, mungkin sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Wih. Jadi kita kenalan dulu mungkin sama ibunya. Operator. Iya. Terima kasih. Nah, di share screen teman-teman bisa lihat ada sedikit CV dari beliau. Nih, cantik banget ya. Masya Allah, jangan salah fokus ya sama foto. Masya Namanya juga Allah. ini dunia maya ya, ini fotonya. Oke, nama beliau Enisa MSI. Beliau adalah salah satu dosen di IAIN Samarinda. Tempat tanggal lahir Samarinda 8 Agustus 1991, sehari setelah kemerdekaan ya. Status menikah. Duh. Jangan ini ya, jangan sedih yang cowok-cowok. Pekerjaan beliau dosen. Beliau tadi saya katakan salah satu dosen di IAIN Samarinda, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Riwayat pendidikan strata beliau, S1 di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tepatnya di program studi manajemen dakwah. Wah, pas banget nih teman-teman yang gabung nih dari manajemen dakwah nih. Lalu yang S2-nya, beliau di Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Kebijakan Publik. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan aturan main talk show kita pada siang hari ini dulu. Jadi nanti sebagaimana mestinya, talk show nanti kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan gitu yang akan saya pandu. Lalu nanti pertanyaannya akan dijawab oleh narasumber kita yang jelas dengan Bu Enisa. Nanti setelah itu teman-teman bisa menyimak, bisa mencatat mungkin secara rinci. Nanti kalau memang ada yang ingin dipertanyakan,
silahkan ditanyakan karena di sesi selanjutnya kita akan ada sesi pertanyaan. Gimana? Jelas ya? Saya pikir langsung kita mulai aja. Jelas. Maaf ya kalau kecepatan ngomongnya, nggak bisa ngomong lambat soalnya. Oke Bu, mulai Bu. Siap Bu? Ya, siap. Oke Bu. Berkaitan dengan tema kita nih Bu, peran motivasi dalam interaksi sosial. Mungkin teman-teman di sini Bu udah tahu nih, saya sendiri taunya interaksi sosial itu komunikasi gitu Bu ya, antar orang dengan yang lainnya, kelompok dengan yang lainnya, atau mungkin ada definisi yang lebih jelas gitu Bu, yang lebih detail dari interaksi sosial ini biar bisa teman-teman ini ngerti secara luas, secara luas intinya Bu. Apa sih definisi interaksi sosial sendiri Bu? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Ayu Raihani. Oke, mungkin langsung saja mengenai motivasi dalam interaksi sosial. Ya benar tadi yang disampaikan oleh moderator kita bahwasanya secara bahasa kita pasti sudah memahami apa sih interaksi sosial itu. Kalau secara kasat mata, secara bahasa, kita memaknainya adalah sebagai suatu komunikasi ya. Yang mana komunikasi itu kan tidak terjadi antar individu, artinya tidak bisa dilakukan hanya seorang diri. Nah, komunikasi terjadi ketika ada individu yang satu dengan lainnya, kemudian kelompok dengan kelompok lainnya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial itu secara bahasa, secara makna yang lebih rinci itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok ataupun individu dengan kelompok. Jadi adanya timbal balik, hubungan timbal balik ya. Sebagai makhluk sosial ya, kita manusia juga mungkin sudah juga menyadarinya bahwasanya kita manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan keberadaan orang lain. Untuk apa ya? Untuk kita berinteraksi sebagai makhluk sosial. Nah, interaksi yang kita lakukan itu mulai dari cara yang sederhana, berkomunikasi, berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kalian berada di dalam satu lokal, di dalam satu kelas, interaksi yang terjadi adalah antar mahasiswa. Nah, kemudian ketika dosen berinteraksi dengan satu kelas, satu kelompok, itu kita sebut interaksi antar individu seorang dosen dengan kelompok dalam satu kelas mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, dan juga syarat terjadinya interaksi sosial itu ada beberapa syarat yang bisa disebut sebagai interaksi sosial itu sendiri ya. Jadi adanya kontak ya. Kontak itu bisa berupa kontak fisik maupun non fisik ya. Kemudian maksud di sini kontak, ada alat yang digunakan untuk kita berinteraksi, untuk kita berkomunikasi. Ya, kemudian kita komunikasi, nah kemudian ada pesan yang disampaikan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Ya. Ini saya nggak dengar ya dari Rizka Amalia. Tadi Bu. Oh, ya. Mohon maaf tadi saya mute Bu. Jadi secara kesimpulan, mungkin secara singkat, interaksi sosial tadi bisa kita katakan sebagai hubungan timbal balik gitu Bu ya, Ya, antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dengan syarat adanya kontak fisik maupun non fisik gitu Bu ya, dan dan ada terdapat pesannya. oh ya terdapat pesan. Nah Bu, kita melakukan sesuatu kan jelas karena ada alasannya gitu Bu. Untuk interaksi sosial sendiri Bu, apakah memang ada faktor atau elemen-elemen alasan yang membentuk adanya interaksi sosial ini Bu? Oke. Nah, jadi mungkin kita sebut di sini faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ya. Nah, jadi interaksi sosial yang pernah kita ketahui tadi adalah suatu komunikasi ya antar individu. Kemudian juga interaksi sosial tidak terjadi begitu saja ya. Nah, kemudian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari agar tadi terjadinya timbul suatu interaksi sosial. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kita itu melakukan interaksi sosial ya. Yang pertama biasanya faktor imitasi ya.
Artinya apa di sini? Seseorang tuh belajar berproses dengan cara mengikuti perilaku orang lain. Ya, hal yang paling sederhana di sini saya contohkan ketika seorang anak berada dalam lingkungan keluarga yang taat ibadah, kemudian kedua orang tuanya ataupun lingkungan di rumahnya bertutur kata yang baik dan sopan ya. Kemudian anak tersebut secara tidak langsung akan tumbuh menjadi seorang anak yang mengikuti atau mengimitasi dari sikap dan perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Sebalikannya, apabila seorang anak mungkin, mohon maaf, tumbuh di keluarga yang eh, tidak taat beribadah, kemudian sering berkata kasar, bahkan berperilaku kasar, seorang suami berperilaku kasar pada istri, kemudian anaknya melihat, nah itu seorang anak akan mengimitasi dari perilaku orang tua dan lingkungannya. Itu. Nah, kemudian ada faktor lain, ada identifikasi. Ya, jadi faktor identifikasi ini adalah suatu proses yang mengidentifikasi, ya, memerlukan seseorang itu memerlukan seorang figur, ya, seorang figur yang ideal. Contoh, misalnya, ya, seseorang meniru idolanya, seperti itu. Dari segi hobi, warna, fisik, dan sampai apapun, ya, seseorang itu meniru tokoh tersebut, seperti itu. Jadi adanya identifikasi seorang tersebut ingin terlihat seperti seseorang yang dia kagumi, sehingga dia berinteraksi kepada orang lain seolah-olah dia menjadi sosok yang dia idolakan tadi, seperti itu. Nah, kemudian dalam berinteraksi juga ada faktor simpati dan empati. Ya, jadi faktor simpati itu seperti apa? Ya, seperti perasaan emosional. Ada perasaan emosional ketika kita berinteraksi sosial. Misal, kita memberikan sumbangan atau bantuan kepada korban bencana alam, kepada teman yang terkena musibah, kepada teman yang sedang sakit. Interaksi yang kita berikan adalah rasa emosional kita sedih ataupun senang, ya. Jadi kemudian kita merasa kasihan terhadap orang lain. Nah, itu juga salah satu faktor pendorong kita berinteraksi sosial, seperti itu. Kemudian empati, ya. Empati itu seperti tindakan nyata. Ya, jadi ketika kita berinteraksi sosial, kita memiliki faktor empati, kita melakukan suatu tindakan yang nyata kepada individu ataupun kelompok yang pada saat kita berinteraksi sosial, seperti itu. Mungkin di situ saya kembalikan ke moderator. Baik, Bu. Tadi jadi ada faktor pendorong alasan terbentuknya interaksi sosial itu ada imitasi, identifikasi, simpati, dan empati. Dan juga mungkin ada motivasi, Bu, ya? Iya, ada motivasi. Motivasi. Nah, berhubung karena tema kita pada siang hari ini, peran motivasi dalam interaksi sosial, jadi mungkin kita lebih kaji motivasinya aja mungkin, Bu, ya. Nah, untuk motivasi sendiri, Bu, selama ini lagi-lagi seperti yang tadi, Bu, ya, secara singkat gitu, secara umum, kita tahunya motivasi itu adalah dorongan atau batu pijakan gitu ketika kita ingin melakukan sesuatu, atau mungkin ada penjelasan yang lebih detail, yang lebih jelas terkait definisi dari motivasi sendiri sebenarnya gimana sih, Bu? Oke. Dari motivasi itu sendiri ya, kita bicara motivasi, kita bicara tentang kita balik coba ke diri kita sendiri. Ya, mungkin secara istilah banyak sekali istilah yang kita baca, kalian dengar ataupun kalian lihat, tetapi secara makna ya, menurut saya motivasi itu adalah sebuah alasan, sebuah sikap yang melatar belakangi ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu, ya. Jadi adanya dorongan untuk mencapai suatu tujuan, yang itu disebut dengan motivasi. Nah, jadi ketika kita ditanya apa itu motivasi, kita misal ketika saat kalian berkuliah di IAIN saja, apa motivasi kalian? Apa keinginan terkuat kalian? Apa yang mendorong kalian sehingga kalian ingin benar-benar belajar di IAIN Samarinda?
Itu pengertian motivasi secara makna yang dapat dijelaskan dari opini saya ya. Jadi adanya keinginan, adanya suatu alasan yang kuat sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan yang ingin kita gapai tadi. Nah, kemudian dari motivasi itu juga ya, secara definisinya terdapat 3 elemen utama dalam motivasi. Yang pertama itu ada arahnya, kemudian ketekunan seorang individu tersebut untuk melakukan sesuatu, dan intensitas. Intensitas di sini saya artikan sebagai sesuatu yang intens, terus-menerus, dan selalu dijalankan, seperti itu. Nah, jadi itu, dalam motivasi ada arah, ada ketekunan, ada intensitas yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tadi sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi itu pengertian dari motivasi. Kalau secara menurut para ahli juga banyak pengertian dari motivasi sendiri itu ya, yang mana menjadikan seseorang itu kekuatan internal dalam diri seseorang untuk bertindak, kemudian sebagai sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kemudian untuk sesuatu yang dapat menjadikan seseorang itu tetap tekun dalam suatu hal yang dia lakukan ataupun yang dia jalani. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi, seperti itu. Jadi secara luasnya motivasi tadi merupakan dorongan atau keinginan yang dilatar belakangi dengan alasan terkuat gitu Bu ya. Yang Iya, dimana benar. dalam dorongan tersebut mempunyai arah atau tujuan yang harus dituju gitu Bu ya. Nah, Iya. Secara pengalaman nih Bu, secara pengalaman saya, dorongan yang ibaratnya yang saya lakuin itu terkadang ada dorongan-dorongan itu yang memang kita lalui secara naluri, secara alamiah, yang memang kita sudah lalui sedari kecil, dan ada juga dorongan-dorongan yang semakin kita dewasa, kita semakin berkembang dan semakin menginginkannya gitu Bu. Maksudnya secara naluri, secara alamiah mungkin kita seperti kita lapar, kita ingin makan, ngantuk, kita ingin tidur, dan yang secara perkembangan tadi mungkin saat kita sudah dewasa kita menginginkan untuk sukses, atau ketika kita ujian kita ingin mendapatkan nilai yang bagus sehingga mendapatkan reward dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apakah motivasi ini memang terdapat beberapa jenis gitu Bu, yang secara alamiah dan secara yang seperti tadi. Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih detail. Oke. Jadi yang disampaikan oleh moderator ini, ya kita bicara motivasi lagi. Dari motivasi ini ada beberapa jenis-jenis motivasi, ya. Nah, motivasi itu dapat digolongkan menjadi 2. Jadi motivasi internal, kemudian ada motivasi eksternal. Nah, dari motivasi eksternal tersebut ya, dari bahasanya eksternal itu merupakan motivasi yang datang dari luar diri seseorang, ya. Seperti misalnya tadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada alasan kita ingin melakukan sesuatu, motivasi dari luar diri kita sendiri. Misal motivasinya ingin membagikan kedua orang tua, seperti itu. Atau misalnya ketika kita bekerja, kita melihat rekan kerja kita sukses, kita melihat atasan kita itu sukses, motivasi itu keluar karena kita melihat individu orang lain yang lebih sukses, seperti itu. Nah, bisa muncul dari hal-hal seperti itu. Kemudian kalau motivasi internalnya sendiri tadi, itu tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Ya, itu kalau motivasinya bersifat atau jenis motivasinya bersifat internal. Ya. Jadi dia memiliki motivasi yang memang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Sebab dia ingin melakukan sesuatu itu karena dari dalam diri dia sendiri. Ya, itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia, dan tadi juga disampaikan bahwasanya semakin kita dewasa memang terkadang motivasi itu timbul, ya. Motivasi itu ada ketika kita mulai menjalani kehidupan sebagai seorang dewasa, ya.
dicontohkan kalau naluriah tadi sepertinya kita lapar, kita makan, seperti itu. Nah, ketika kita dewasa, kita bergabung, kita berinteraksi dengan banyak kelompok, kita berinteraksi dengan banyak individu, tentunya motivasi itu akan lebih tumbuh, ya. Motivasi itu akan tumbuh. Yang ada dalam diri kita, keinginan kita itu tumbuh. Faktor-faktor motivasi dalam diri kita itu akan semakin bertambah, berubah, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, seperti itu. Apalagi tadi ya, tapi memang, nanti kita bahas ya, mungkin di moderator punya catatan, di era media sosial seperti sekarang ini, di era teknologi seperti sekarang ini, motivasi itu tidak hanya, dari lingkungan secara real ya, secara dunia nyata, tetapi juga, terkadang motivasi-motivasi itu ada dari, tadi dunia maya ya, kita bermain media sosial, membaca internet, kadang hal-hal seperti itu ternyata teknologi dapat menjadi suatu motivasi dan mempengaruhi motivasi bagi seorang individu, seperti itu. Jadi memang motivasi ini terbagi menjadi dua macam, Bu ya. Tadi ada motivasi intrinsik yang secara naluri tanpa pengaruh orang lain bisa kita dapatkan, dan motivasi ekstrinsik yang bisa dipengaruhi oleh faktor luar gitu. Nah, kalau kita gabungin nih Bu, tadi kita udah bahas tentang interaksi sosial, terus kita juga udah bahas faktor dari pendorong interaksi sosial yang salah satunya ada motivasi, kita juga udah sedikit mengkaji tentang motivasi. Nah, berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, peran motivasi dalam interaksi sosial nih Bu. Seurgensi apa sih Bu peran motivasi ini, pendorong motivasi ini dalam interaksi sosial sendiri? Gitu Bu. Oke, seurgensi apa gitu ya, sepenting apa gitu ya, sepenting apa peran motivasi dalam interaksi sosial. Nah mungkin ini suatu opini ya, saya sampaikan sebagai suatu opini saya, bahwasanya dari kita ketahui motivasi adalah suatu acuan, suatu harapan ya, sesuatu alasan, suatu dorongan yang dilakukan oleh seorang individu ketika dia melakukan sesuatu ya. Jadi kemudian dalam berinteraksi sosial tadi ya, coba saya kasih bayangan ini, ketika kalian belajar di IAIN ya, apakah itu berinteraksi? Apakah itu bagian dari interaksi sosial? Ya, kalian berada dalam suatu lingkup ruang sosial, kemudian kalian berinteraksi sosial, ya. Nah, tentunya dalam berinteraksi sosial, dalam berkomunikasi, ya, motivasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri kita ataupun dalam kelompok tersebut. Jadi kalau ditanya seurgensi apa, bagaimana peranannya, tentu saja motivasi memiliki peran yang sangat penting ketika seseorang, individu ataupun kelompok melakukan suatu interaksi sosial. Ya, yang mana kita ketahui interaksi sosial bisa dilakukan dari kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok ataupun sebaliknya, dan tentunya dengan adanya interaksi sosial tersebut kita memiliki motivasi seperti itu. Ataupun hanya sekedar keingintahuan, itu bisa kita sebut sebagai motivasi karena ada dorongan untuk mencapai suatu tujuan tadi. Seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang peran motivasi dalam interaksi sosial sendiri. Sebagian besar atau faktor besar dalam interaksi sosial ini kan berkomunikasi nih Bu. Nah, terkadang ada nih Bu orang yang takut gitu, nggak yakin sama dirinya sendiri buat memulai atau meyakinkan dirinya sendiri dalam berkomunikasi untuk berinteraksi sosial ini. Ada nggak sih Bu cara atau tips gitu buat meyakinkan dan memudahkan kita untuk memulai komunikasi sendiri? Oke. Jadi kalau cara agar kita itu dapat berinteraksi sosial dengan orang lain ataupun memulai berbicara, berinteraksi dengan orang lain, kalau dari saya mungkin caranya kita mengenali diri kita sendiri dulu.
Ya, jadi kita mengenali diri kita sendiri, kemudian kita percaya diri ya, dalam arti mengenal diri sendiri ini kita percaya terhadap diri kita sendiri. Jadi memang terkadang seorang manusia, kita tidak bisa menyamaratakan sikap perilaku seorang manusia ya. Ada yang seseorang yang bisa langsung berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ada juga orang yang tidak mampu ataupun tidak percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi cara yang pertama ya tadi mungkin kita harus mengenali diri kita dulu, mengenali diri kita sendiri ya, kemudian percaya diri, kemudian kita memiliki pesan yang ingin kita sampaikan terhadap orang lain ataupun sekedar berbicara kepada orang lain. Ya, contoh sederhana, ketika kita menggunakan ojek online ya. Ketika kalian bertanya dengan ojek online tersebut, baik itu ojek motor ataupun mobil ya, itu kalian sudah melakukan suatu interaksi sosial ya, sesederhana itu ya, kita sebut interaksi sosial. Nah, untuk kalian bertanya, misal hanya sekedar bertanya, "Sudah berapa lama, Pak, bekerja jadi ojek online?" Nah, itu kan ada dorongan kalian, ada motivasi kalian untuk bertanya itu apa. Nah, ternyata kalian ingin sedikit mengetahui lebih dalam, seperti itu. Jadi, ketahui dulu keinginan kita ketika kita ingin melakukan interaksi sosial, seperti itu. Jadi tadi tipsnya ada mengenali dan mempunyai pesan, Bu ya. Ya, percaya diri. Percaya diri, iya. Nah, Bu, ketika kita sudah mulai berkomunikasi nih, Bu, kan tidak menutup kemungkinan kita mengalami penolakan atau pengacuhan lah bisa dikatakan. Dan terkadang terdapat nih, Bu, beberapa orang yang takut atau merasa minder gitu, Bu, sama penolakan ini. Ada nggak sih, Bu, juga tips buat menghadapi penolakan-penolakan yang nantinya akan muncul ketika kita berinteraksi, berkomunikasi? Oke. Ketika kita berinteraksi, kita mengalami penolakan itu menurut saya hal yang biasa ya. Jadi kita berinteraksi juga tidak bisa memaksa orang untuk suka dan mau balik berinteraksi dengan diri kita ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, biasanya ini kan orang baru ya. Tapi kalau dengan teman ya pasti kita ada komunikasi dua arah ya, saling timbal balik, memberikan pesan, kesan ataupun saling memberikan nasihat. Tetapi mungkin penolakan di sini ketika kita biasanya bertemu dengan orang baru, ya kan? Seperti itu. Entah itu kelompok baru ataupun orang baru. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, tapi tipsnya ya tadi kita harus tahu kenapa dia menolak kita. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu menolak untuk berinteraksi dengan kita, ya. Mungkin ya kita kurang sopan dalam berbicara ya. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain tersebut terhadap diri kita. Entah itu mungkin cara berbicara, cara berpakaian, atau mungkin bisa saja dari hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui ternyata ya seseorang tersebut menjadi tidak suka dengan diri kita. Ya, banyak apalagi saat ini. Bisa saja oh dia tidak suka sama kita gara-gara berbeda pilihan politik misalnya. Oh tidak suka dengan saya karena berbeda agama misal, berbeda ras, suku, bangsa dan lain sebagainya ya. Wah, seperti itu. Jadi kadang seseorang menolak untuk berbicara, berinteraksi dengan kita ya banyak faktor ya. Seperti itu. Dan kita tidak bisa juga memaksa orang lain untuk harus suka dengan kita. Tapi tipsnya tadi kita ketahui dulu apa yang menyebabkan seseorang tersebut atau individu tersebut menolak kita seperti itu. Ketika kalian ingin tetap berinteraksi ya, tidak ada salahnya tetap berusaha ya, tetap mencoba kalau memang kelompok tersebut atau individu tersebut nantinya akan membawa manfaat buat kalian atau buat diri kita, ya tidak ada salahnya untuk kita terus mencoba, terus mendekati, dan terus melakukan interaksi terhadap individu ataupun kelompok tersebut. Nah, oke, itu jawaban dari saya. Intinya
kita harus mengetahui dulu Bu ya penyebab dari penolakan tersebut. Ya. Ketika kita sudah mengetahui penyebab dari orang melakukan penolakan tuh Bu, kadang kita itu kan menjadi reminder Bu ya buat kita pengingat gitu buat kita. Cuman kadang kita bingung, kita udah tahu nih kita salah, tapi kita bingung harus apa gitu. Apakah ada bukan sistem, apakah ada cara atau tips gitu Bu buat kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan penyesuaian yang tadi Bu, yang sebelum dijelaskan maksudnya tentang penolakan tersebut gitu. Apakah ada cara untuk menyesuaikannya gitu? Oke. Nah, jadi kalau bicara penolakan tadi ya dalam satu lingkungan, penolakan di sini kan tidak bersifat, mungkin apa yang dimaksud ini apakah bersifat permanen atau tidak penolakannya ya. Ya misal ketika kalian berada mahasiswa baru misalnya, ya kalian sama-sama baru. Nah, ketika dengan satu teman dengan yang lain ada terjadi ketidakcocokan ya, saling tolak menolak ya, hal seperti itu. Tetapi kan tidak bisa dipaksakan kalian tidak berinteraksi dalam satu kelompok seperti itu. Ya, tetap melakukan interaksi seperti itu. Tadi yang saya sebutkan, apabila kelompok tersebut, individu tersebut bermanfaat dan memang kita harus terpaksa melakukan interaksi sosial terhadap individu atau kelompok tersebut, ya kita harus tetap berusaha memperbaiki diri ataupun mencari tahu apa penyebab kita tidak diterima dalam satu kelompok ataupun satu individu tersebut, ya. Tetapi apabila kelompok tersebut tidak membawa manfaat buat kalian atau maksudnya di sini kalian tidak diharuskan berada dalam suatu komunitas tersebut, kalian tidak diharuskan berada dalam kelompok tersebut. Apabila kita telah berusaha, kemudian juga tidak membawa manfaat buat kalian, ya tidak salah juga kalau kita meninggalkan hal seperti itu, ya. Jadi itu menurut saya kalau dari konteksnya seperti itu. Tapi kalau misal dalam suatu contoh kecil dalam satu kelas, dalam satu lokal, ya mau tidak mau kalian memang harus berada dalam satu lingkungan tersebut, ya. Dalam artian artinya kita yang berusaha sebagaimana bisa kita untuk dapat diterima tapi tetap tidak keluar dari prinsip hidup kita, seperti itu, ya. Jadi apa ya? Tidak bisa dipaksakan, ya. Tapi kita lihat lagi segi konteks kelompok tersebut ataupun individu tersebut. Apakah kita harus terus berusaha agar diterima atau tidak, seperti itu, ya. Jadi itu mungkin kaitannya dengan ini Bu ya, saya pernah dengar gitu tentang gitu Bu. Apakah ada? Ya, enggak dengar saya. Halo? Ya. Jadi Bu itu saya pernah dengar gitu tentang autoplastik sama aloplastik. Apakah penyesuaian diri yang Ibu jelaskan tadi itu sama sistemnya atau bersangkutan gitu sama teori alo dan autoplastik tadi itu Bu? Oke, jadi kalau teori autoplastik tadi ya, jadi itu penyesuaian dirinya ya, agar dirinya sesuai dengan lingkungannya. Ya, itu tadi ya berkaitan tadi dengan yang saya maksudkan tadi. Kita harus berusaha agar kita tetap berada di situ karena memang kita harus berada di situ. Ketika autoplastik itu penyesuaiannya maksudnya begini. Ketika misalnya seorang perawat ya bekerja di rumah sakit. Nah, pada saat baru bekerja ya tentunya tidak terbiasa mungkin dengan mencium bau-bau obat-obatan, bau alkohol obat dan lain sebagainya, mungkin melihat suatu kegiatan yang ekstrim, misalnya kecelakaan ya, walaupun itu mereka sudah tahu resiko pekerjaan ya. Nah, tetapi seorang individu tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, nah itu disebut dengan penyesuaian diri autoplastik. Seorang individu yang harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, biasanya yang seorang individu yang seperti ini akan terbiasa dengan lingkungannya. Seperti itu.
Nah, tapi kalau yang penyesuaian diri aloplastik tadi ya, seseorang individu berusaha merubah lingkungannya ya. Nah, merubah di sini contoh yang sederhana merubah lingkungan, misalnya ketika kita berada dalam suatu ruang lingkup yang panas seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan kipas angin, kita menggunakan dengan AC. Nah, itu kita berusaha untuk merubah lingkungan kita untuk menjadi lebih nyaman seperti itu. Nah, mungkin yang berkaitan dengan interaksi sosial juga ya, ketika kalian berada misal dalam ruang lingkup teman-teman yang bagaimana? Teman-teman yang terbiasa menyendiri misalnya, terbiasa tidak banyak bergaul misal seperti itu ya. Kemudian kalian ingin berusaha mengubah lingkungan agar menjadi lebih ceria seperti itu. Nah, mungkin hal tersebut bisa dilakukan walaupun mungkin ini agak sulit ya kalau berkaitan dengan individu ya. Karena tadi sikap manusia ya, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi apa yang kita suka seperti itu. Sikap seseorang. Oke, ini tuh. Luar biasa ya. Jadi tadi autoplastik itu penyesuaian diri antara individu dengan lingkungan gitu Bu ya. Dan aloplastik sendiri lingkungan ke individu. Gitu. Kalau aloplastik tuh dia berusaha untuk merubah lingkungan. Luar biasa, saya baru tahu nih Bu ilmunya. Nah, kita sedikit selebih selangkah, kita selangkah lebih maju Bu dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, tadi kita udah bahas tentang interaksi sosial, motivasi, cara berkomunikasi, penyesuaian diri, dan lainnya. Nah, di era teknologi ini nih Bu, yang dulunya kita berinteraksi cuma bisa bertatap muka, sampai kita bisa berinteraksi jarak jauh tapi lewat surat-menyurat yang memakan waktu lama, sampai akhirnya kita bisa berinteraksi jarak jauh dengan waktu yang sangat cepat gitu, di waktu yang sama di zaman era teknologi ini. Nah, sekarang Bu, yang ibaratnya dulu kan kita ketika berinteraksi langsung itu kan pasti ada momen perkenalannya gitu Bu, momen ketemunya, ini temannya si teman atau keluarganya si keluarga gitu Bu ya. Ibaratnya kita bukan stranger gitu sama orang yang kita interaksi sosial ini, yang kita komunikasi ini kita kenal sebelumnya, itu sudah pernah kenal. Namun di era teknologi modern yang maju ini banyak sekali kasus-kasus stranger yang memulai interaksi sosial gitu Bu. Nah, itu ada kaitannya nggak sih Bu dengan motivasi dari interaksi sosial sendiri? Oke, jadi kalau ini kresek-kreseknya kenapa ya? Agak nggak jelas. Ya, kalau suara saya jelas saja kan. Nah, jadi ya mensikapi di era yang sangat canggih seperti ini ya, kita berinteraksi tidak hanya secara langsung, tadi kita sebutkan tidak hanya selalu kontak fisik, tidak perlu bersalaman, tidak perlu bercipik-cipiki, tapi pada saat era teknologi yang sangat canggih seperti ini, kita bisa berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya, dengan berbagai gender, dengan berbagai agama, latar belakang agama, dengan berbagai latar suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya lebih memudahkan kita untuk memulai berinteraksi. Nah, kalau bicara masalah stranger tadi, ya memang terkadang bagi sebagian orang kita merasa risih ya, ketika ada orang asing yang tiba-tiba mengajak kita berkenalan, ya, mengajak kita berteman seperti itu. Kalau menurut saya sebenarnya apabila itu menurut saya sesuatu yang positif sebenarnya ya, dan menguntungkan ketika kita memiliki banyak teman yang belum kita kenal ya, kemudian dia berbeda profesi dengan kita, kemudian berbeda latar belakang dari segala macam, sebenarnya lebih menguntungkan kita ketika kita ingin menambah wawasan, kita ingin menambah silaturahmi seperti itu. Dalam artian di sini benar-benar teman yang real positif ya, walaupun banyak kasus tadi di dunia maya ini kan banyak sekali kasus, baik itu
pelecehan dan lain sebagainya. Nah, modusnya kan mengajak kenalan terlebih dahulu, tapi ujung-ujungnya, mohon maaf, banyak pelecehan seksual di dalam media sosial seperti itu. Nah, jadi ketika ada stranger yang mengajak kita berkenalan, tetapi memang dalam koridor yang benar, menurut saya itu suatu keuntungan buat kita, ya. Mulai dari bahasa, misal kita memiliki teman dunia maya, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang berbeda bahasa dengan kita. Mau tidak mau mungkin kita harus memaksa diri kita untuk berbahasa Inggris ketika berkomunikasi, ataupun harus menggunakan bahasa Arab misalnya. Nah, itu kan sebenarnya menjadi poin tersendiri buat kita untuk mengembangkan diri kita, ya. Jadi jangan dianggap remeh ketika kita hanya berchat-chit-chat di dunia maya menggunakan bahasa Inggris. Tidak, itu sebenarnya improvisasi diri kalian, memaksa diri kita untuk kita belajar meningkatkan diri kita dalam hal berbahasa, seperti itu. Nah, jadi untuk menyikapinya, ya motivasinya tadi dalam interaksi tadi. Misal, kita mau, "Oh, saya main medsos supaya banyak teman, selain teman yang sudah dikenal." Kalau menurut saya ya, kita main medsos tidak hanya untuk teman yang sudah dikenal, tapi tadi manfaatnya misalnya kita memiliki teman yang belum kita kenal dan memang, ketika kita berteman, ada nilai positif yang kita dapatkan, informasi, terutama mungkin informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan, seperti itu ya. Jadi, dari sisi positifnya seperti itu, ya. Dan ketika kita, memulai interaksi dengan orang lain itu juga tadi, pasti ada motivasi diri kita, dalam diri kita sendiri, ya, untuk kenapa kita berkenalan. Nah, di media sosial sekarang nih, wah kita kalau ngomongin media sosial tuh banyak, aplikasi-aplikasi yang baik itu dari aplikasi yang positif sampai negatif tuh banyak, ya. Misal aplikasi pencari jodoh, ya kan? Ada yang main ini, misalnya ada yang main aplikasi pencari jodoh. Bu Ayu senyum-senyum. Kalau Bu Ayu sudah ada jodoh. Nah, aplikasi mencari jodoh. Itu benar-benar stranger ya. Jadi saya itu sempat cari tahu, oh ini aplikasi apa sih kok sampai anak-anak muda, tua muda kayaknya rame dengan aplikasi itu. Ternyata di aplikasi tersebut benar-benar stranger, kita nggak tahu siapa mereka, banyak foto profilnya tuh fake, rata-rata palsu, data tuh palsu. Tapi tujuan ternyata motivasinya ya tadi ada yang mencari jodoh, ada yang untuk selingkuh, ada yang untuk hanya sekedar mencari hiburan, seperti itu. Nah, jadi di era medsos sekarang kita berinteraksi ya tidak perlu tatap muka ya, ada yang penting ada komunikasi, ada pesan yang dilakukan, ya tentunya dengan motivasi yang berbeda-beda dari individu tadi. Nah, sekali lagi, tapi kalau kita memang berada di koridor yang benar, menggunakan media sosial, aplikasi apapun itu, ya itu tidak ada salahnya, bahkan menjadi nilai poin tersendiri buat kita agar mengembangkan diri kita, seperti itu. Ya, silahkan moderator. Saya nggak dengar. Nggak ada. Iya. Halo, Ya, ada Bu suaranya. iya. Oh, ya. Nah, jadi kita juga bicara tentang peranan media sosial yang sangat berperan penting dalam teknologi komunikasi di era zaman yang modern ini. Tadi ada sisi positif dan negatifnya dalam peranan media sosial sendiri, tergantung kebijakan seperti apa begitu ya. Suaranya ada mute, ada gitu loh. Kenapa ya? Halo, Iya. kurang jelas Bu. Nah, ini sudah jelas. Tadi kurang jelas, masih kayak bunyi-bunyi gitu loh. Jelas Bu ya. Di saya aja apa yang lain dengarnya? Iya, itu ada suara, ada noise kayak gitu, suara mikrofon siapa itu ya kayaknya yang agak error. Enggak Bu. Iya, Coba. kayak kurang
Coba Rizka, mikrofonmu dilepas dulu. Kalau nggak pakai mikrofon gimana? Oke. Halo? Nah, ya. Jelas sekali. Mikrofonmu error berarti itu Rizka. Bertemu sebagai headset, Bu ya. Nah, Bu, jadi Ya. tadi kita bicara tentang peranan media sosial, Bu ya, di dalam interaksi sosial yang mana media sosial ini sangat berperan penting, berperan besar dalam komunikasi interaksi di zaman era teknologi yang sangat modern ini. Jadi tadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tergantung kebijakan kita menggunakannya di mana gitu, Bu ya. Ya. Untuk kebijakan pemakaiannya nih Bu, ada nggak sih tips-tips kita menyikapi hal-hal yang negatif mungkin Bu dari media sosial sendiri? Mungkin di sini ada teman-teman ukti-ukti nih yang kadang terganggu gitu ya, terdistract sama sama kelakuan dari para stranger gitu. Padahal kita juga mau menjauhi, kita anti media sosial kan nggak mungkin karena kita sendiri juga butuh informasi, kita sendiri juga butuh wadah gitu Bu ya. Ada nggak sih Bu tips buat menyikapi sisi negatif dari media sosial ini dalam berinteraksi Bu? Oke. Supaya kita nyaman gitu. Nah, jadi kalau bicara tips mengenai berinteraksi di media sosial ya, terutama ketika kita memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah teman, untuk bersilaturahmi mungkin dengan teman-teman kita yang jauh. Kalau saya sendiri ya berprinsip seperti ini. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi terhadap apa yang di pikiran kita. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak membaca hal-hal yang negatif, terlalu banyak membaca hal-hal yang tidak bermanfaat buat diri kita, secara tidak sadar pikiran kita, apa yang kita simpan dalam pikiran itu ya hal-hal yang tidak berguna tadi, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang buruk. Ya, jadi kalau tips dari saya, ya kita bermedia sosial memang benar-benar harus tahu segala informasi, terutama ketika kita membaca berita, ya kita harus tahu berita tersebut apakah valid ataukah itu berita hoax ya. Nah, apalagi kita kalian sebagai seorang mahasiswa, saya seorang dosen, ya benar-benar harus tahu melihat apa yang kita baca itu terutama berita ya itu benar-benar harus berdasarkan data yang benar ya, fakta yang benar seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah biasanya nih reel di Facebook, di Instagram, kita punya teman yang setiap harinya memasang berita-berita ujaran kebencian, memasang status-status masalah hidup dia yang tidak layak sebenarnya dia umbar ya, ataupun menulis ya tadi permasalahan hidup, mencaci maki orang lain, mencaci maki tetangga ya walaupun kita tidak kenal siapa tetangganya dia, tetapi apa yang kita baca itu bagi saya itu sangat berpengaruh buat kita ya. Jadi kalau tips dari saya agar kita bermedia sosial itu nyaman ya. Biasanya orang seperti itu dia akan continuous membagikan hal-hal negatif. Tidak sadar ya, dia tidak sadar membagikan tulisan negatif, bacaan negatif, kita suka mencaci maki. Jadi tipsnya ya mungkin kita mute saja, kita sembunyikan postingan dia, kita tidak bisa ikuti tapi tetap berteman. Kalau saya seperti itu. Itu apabila memang kita kenal dengan orang tersebut ya. Nah tadi hal negatif itu apapun itu bahkan dari bacaan saja itu sangat berpengaruh terhadap pikiran kita ya. Jadi itu salah satunya. Nah kemudian ketika menyikapi ada stranger yang ingin berkenalan tapi kita tidak nyaman ya, sekarang kan media sosial sangat canggih sekali. Media sosial memberikan fasilitas buat kita untuk memblok mungkin orang yang sudah mengganggu kita, kemudian mereport hal-hal yang kita bisa laporkan itu ke Instagram, ke Facebook kalau itu hal tersebut sangat mengganggu dan memang tidak sesuai dengan aturan di negara kita. Misalnya kan media sosial menurut saya sudah menyediakan itu semua buat kita, memberikan kemudahan buat kita semua seperti itu. Kita kembali lagi kepada kita dan tetap beretika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial seperti itu. Ya jadi tapi biasanya
kita juga nggak bisa main asal blok gitu ya. Kalau teman tadi, kalau stranger tersebut memang sudah sangat mengganggu, misalnya tadi banyak ada pelecehan seksual, itu kita nggak usah repot, tinggal langsung blok aja orang seperti itu ya. Tapi kalau tadi misalnya teman yang melakukan ujaran kebencian selalu ya untuk tetap menjaga komunikasi ya, untuk menjaga supaya kita tetap waras juga, otak kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif, bacaan negatif, ya kita cukup sembunyikan saja postingan dia tapi tetap berteman. Itu tips dari saya. Karena hal-hal seperti itu sudah dipermudah di media sosial. Karena banyak manfaat yang kita dapatkan di media sosial itu berita, pelajaran, ilmu ya. Jangan sampai terganggu dengan 1-2 postingan yang tidak bermanfaat buat kita seperti itu. Sisinya lebih banyak lebih banyak positifnya menurut saya ya kita menggunakan media sosial karena benar-benar mempermudah kita di era sekarang ini ya. Contohnya seperti saat sekarang kita ini ya, kita bisa video call bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya, tetap melakukan talk show, tetap produktif seperti itu. Jadi ya sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Tergantung kita yang tadi lagi bisa menyesuaikan diri, kemudian berinteraksi tetap dengan sesuai etika, seperti itu di media sosial. Baik. Jadi tadi tipsnya ada validasi data informasi, Bu ya. Terus ada menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari pengguna media sosial yang berkaitan dengan kita, mungkin di-hide atau di-mute. Lalu ada kita menggunakan hak report atau blog yang memang sudah disediakan oleh platform media sosial tersebut sendiri. Dan yang terakhir ada beretika dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi sosial sendiri. Nah, ini beberapa pertanyaan mungkin sudah kita sampaikan ya. Mungkin Ibu Enisa ada tambahan, Bu, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan? Mungkin itu aja, silahkan kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa chat di room chat ya, bisa chat di room chat dengan format saya ingin bertanya, nanti akan saya persilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bisa chat di... Oke, baik. Ada dari... Siapa ini? Fahrul Darmasandi. Baik, untuk Fahrul Darmasandi, saya persilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes kedengaran kah? Kedengaran. Oke. Terima kasih atas moderator mempersilakan waktu. Pertanyaannya langsung saja. Ini kan membahas tentang motivasi dan dalam interaksi sosial ya. Motivasi dalam interaksi sosial. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang memiliki sifat introvert? Nah, tadi kan ada Ibu tadi singgung yang masalah dia nyaman dengan dirinya sendiri. Gitu. Dia kurang kena kayak gitu nah. Dengan sekumpulan orang banyak kayak gitu. Itulah introvert kan. Berarti dia tuh ingin sendiri. Nah, motivasi introvert ini bagaimana kayak gitu nah? Apakah dia selamanya menyendiri terus tanpa mengenal orang-orang di luar sana atau bagaimana? Soalnya yang saya tahu dari introvert itu walaupun dia mencoba berubah, tetap saja dia menjadi seorang introvert. Maksudnya dia menyukai dirinya berada di tempat yang sendiri, tidak dengan orang-orang banyak kayak gitu. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, memotivasi dirinya untuk berubah begitu? Karena teman saya ada yang seperti itu. Makasih. Baik, jadi saya ulang pertanyaannya. Jadi tadi terkait cara menyikapi atau kita memberi nasihat gitu ya untuk seorang introvert yang kita harus membangun motivasi dari dia yang tadinya dia antisosial, kita harus membantu dia untuk menjadi aktif dalam berinteraksi sosial. Itu bagaimana cara menyikapinya. Mungkin Bu bisa langsung dijawab karena belum ada format yang lain. Teman-teman bisa langsung
Kalau ada yang mau bertanya, chat aja ya, nanti setelah jawaban yang ini, saya persilahkan. Baik, Bu. Silakan Oke, dijawab. terima kasih pertanyaannya dari Farul Darmasandi. Ya. Jadi sebelumnya di sini kita bicara tentang introvert dan extrovert. Di akhir Sandi bilang bagaimana cara kita merubah. Jadi kita perlu ingat ya, kita nggak bisa ngerubah sikap seseorang itu menjadi dari introvert ke extrovert ke introvert, ya, itu nggak bisa kita rubah. Jadi itu memang kepribadian dari seseorang itu memang seperti itu, ya. Dia bukan tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak, tetapi seseorang tersebut dia benar-benar memikirkan siapa yang membuat dia benar-benar merasa nyaman ketika berinteraksi, ketika berkomunikasi, ya. Kalau dia tidak berinteraksi, ya di rumah dia nggak mungkin tinggal dengan orang tuanya, tidak mungkin berbicara dengan saudaranya, ya. Tetapi ya pribadi seseorang seperti itu, ya memang seperti itu dan kita tidak bisa memaksakan untuk merubah sikap dari seseorang. Ya mungkin terus bagaimana dia Bu ya? Tadi orang tersebut, pribadi tersebut punya cara tersendiri dalam berinteraksi sosial. Ya, mungkin salah satunya tadi tidak dengan langsung dengan orang banyak. Ya pasti kalau di kelas kalian mungkin ada orang yang mungkin di kalian sebut introvert yang sikapnya senang menyendiri, tidak terlalu suka bergaul dengan berkelompok, ya, tapi pasti kita lihat tetap ada 1-2 orang yang dia ajak berbicara. Ya, pasti ada seperti itu. Nah, itu dia melakukan interaksi sosial cuman berbeda dengan seorang ekstrovert seperti banyak orang lainnya. Berbalik dengan orang ekstrovert yang nggak perlu disentuh, ada dia aja kelas langsung rame, ya kan? Ada seorang ekstrovert aja kelas jadi rame seperti itu. Kelas jadi seperti hidup. Jadi ya tadi dia terbiasa dengan banyak orang, terbiasa dengan kerumunan orang, terbiasa dengan kelompok. Tetapi introvert tadi tidak terbiasa dengan banyak orang, tidak terbiasa dengan banyak kelompok, ya tetapi dia tetap melakukan interaksi sosial dan kita tidak bisa merubah. Nah makanya kalau bicara tentang ekstrovert dan introvert juga, Muca mengarahnya pasti, terus nanti dia gimana Bu hidupnya? Ya nggak gimana-gimana, hidup kok dia orang seperti itu, ya. Saya juga banyak teman seperti itu. Makanya biasanya kalau kalian baca-baca di Google, di buku, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk seorang ekstrovert, ada pekerjaan yang cocok untuk seorang introvert, seperti itu. Ya, apalagi sekarang di media era milenial seperti sekarang ini ya, era teknologi, itu banyak sekali pekerjaan untuk para kepribadian introvert tadi. Contoh, jadi seorang desain grafis ya, kan itu nggak perlu ngomong dengan banyak orang. Di depan komputer aja. Nah, itu orang introvert senang tuh kerjaan seperti itu. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu banyak berhadapan dengan orang banyak, pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dia berbicara dengan banyak orang, cukup 1-2 orang dalam satu hari, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan juga ya nggak apa-apa, ngaruh aja dalam hidup dia. Artinya tidak bisa kita memaksakan seperti ekstrovert itu paling bagus, tidak. Introvert itu tidak bagus, tidak. Tetapi nggak juga introvert itu paling bagus, ataupun sebaliknya, seperti itu. Jadi, kalau mengenai kepribadian introvert, kita tidak bisa merubah, ya memang tergantung kitanya lagi. Kalau sebaliknya memang terjadi ketidakcocokan atau kecanggungan ketika seorang ekstrovert berinteraksi dengan seorang introvert, seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Saya ulang, Terima kasih. jadi tadi intinya kita tidak bisa merubah sikap seseorang gitu Bu ya, terutama introvert ini menjadi ekstrovert gitu. Mungkin kita bisa membantu dengan hal lain yang sekiranya masih dalam tanda kutip hal yang positif dan tidak membiarkan dia mengerjakan hal-hal negatif gitu, karena kedepannya pun orang-orang yang bersikap introvert ini tidak menutup kemungkinan mempunyai jalan yang baik gitu Bu ya. Iya. Oke, baik teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Silakan chat di room chatnya, saya ingin bertanya, nanti akan saya persilahkan. Ada? Nggak ada ya?
Teman-teman mungkin udah jelas semua ya? Nggak ada yang bertanya? Yakin nih nggak ada yang tanya? Oke. Kayaknya udah jelas semua nih, Bu. Udah nggak ada pertanyaan. Nah, mungkin kita tutup aja kali, Bu, ya. Karena nggak ada pertanyaan. Izin dulu sama Ibu Ayu. Ibu Ayu. Tutup, Bu, ya. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi silahkan ditutup aja. Oke. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah rangkaian seri acara talk show pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik, lancar. Kita telah mendapatkan materi ilmu yang luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa tentunya, dari mulai pembahasan tentang definisi yang tadinya ada definisi interaksi sosial dan definisi motivasi, lalu ada faktor pendorong interaksi sosial, jenis-jenis dari motivasi, cara memulai, bahkan sampai menghadapi penolakan dalam komunikasi atau interaksi sosial, sampai penyesuaian diri, sampai dengan tips menggunakan teknologi, terutama media sosial secara bijak. Semoga materi yang telah disampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat dan berguna gitu ya buat kita agar kita lebih aktif dalam berinteraksi sosial. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Enisa yang sudah bersedia berkenan menjadi pemateri pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada yang tersinggung dengan apa yang disampaikan, tapi insya Allah tujuan yang kita kerjakan dan kita lakukan hari ini adalah tujuannya baik semua. Amin. Oke, tadi terima kasih juga buat Bu Ayu selaku dosen pengampu di mata kuliah psikologi dakwah yang memberikan wadah, memberikan kesempatan untuk kami melaksanakan talk show ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi teman-teman peserta talk show pada siang hari ini yang luar biasa ya antusiasnya. Luar biasa ya teman-teman pada siang hari ini. Kita kasih applause virtual dulu buat teman-teman. Oke, saya selaku pemandu atau moderator pada siang hari ini juga mewakili teman-teman yang lain yang bekerja di balik terlaksananya talk show pada siang hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalam dan sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, baik secara teknis, penyampaian, atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang detail. Akhirul kalam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enisa, makasih ya. Iya, sama-sama Ibu Ayu.